Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnieszka Junika Putri dengan NIM 23051214021 dari kelas Sistem Informasi 2023A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas UTS pemrograman web saya yang berjudul Analisis Website Medium. Medium adalah platform penerbitan online yang memungkinkan pengguna untuk menulis, membaca, dan berbagi artikel. Didirikan oleh Evans William pada tahun 2012, Medium ini bertujuan untuk menyediakan ruang bagi penulis dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan ide, pandangan, atau pengalaman mereka secara bebas. Berikutnya, analisis kekurangan dari fitur dan tampilan website Medium. Yang pertama, desain flat Medium ini seringkali dianggap kurang menarik dengan elemen visualnya yang repetitif. Kurangnya variasi dalam tampilan dapat membuat konten ini terasa monoton. Yang kedua, palet warna yang monoton, yaitu cenderung hitam dan putih di Medium ini, dapat menciptakan pengalaman pengguna yang datar. Minimnya elemen interaktif juga membuat pengguna merasa kurang terlibat dengan konten. Yang ketiga, Medium kurang menekankan fitur-fitur penting yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Tanpa penekanan yang jelas, pengguna mungkin merasa kesulitan untuk menemukan elemen kuncinya. Halaman pertama yang saya bahas yaitu halaman About. Analisis kekurangannya yang pertama, header yang monoton dan tidak interaktif. Yang kedua, penggunaan latar belakang hitam dengan teks putih ini terasa monoton dan kurang menarik bagi pengguna. Yang ketiga, halaman ini didominasi oleh teks yang dapat terlihat membosankan bagi pengguna yang lebih visual. Dan yang keempat, tombol seperti Start Reading, Start Writing, dan Become a Member kurang menarik perhatian dan terlalu besar. Berikut replika dan usulan halaman About dari saya. Untuk header, saya ubah ada efek hover begini dan efek zoom dan juga blur. Jika layar mengecil, otomatis berubah menjadi drop down. Lalu latar belakangnya awalnya hitam dan teksnya putih, saya ubah menjadi putih dan hitam karena halaman lainnya juga seperti itu, maka akan lebih terang. Lalu quotes di sini saya beri hover juga, tombol Start Reading, Start Writing, dan Become a Member saya buat bersebelahan dan juga terdapat hover untuk masing-masing. Halaman kedua yaitu halaman Help. Analisis kekurangan dari halaman ini, yang pertama, headernya monoton dan tidak interaktif. Lalu yang kedua, penggunaan latar belakang biru pada search bar dan tidak memiliki efek apapun pada search bar. Yang ketiga, dominasi warna putih dengan sedikit elemen visual ini dapat membuat pengguna merasa kurang tertarik. Replika dan usulan untuk halaman Help. Header saya ubah ada efek hover dan juga efek blur dan zoom out. Lalu jika layarnya mengecil, otomatis menjadi drop down. Selanjutnya pada bagian search bar di sini, latar belakang biru saya beri latar belakang juga dengan bintang-bintang dan juga search bar di sini saya beri hover. Lalu setiap menu ada hovernya. Jika dipilih seperti ini, tombol see all juga ada hover. Selanjutnya footer saya ubah ke tengah agar lebih nampak. Yang ketiga, halaman membership. Analisis kekurangan dari halaman ini, yang pertama, headernya monoton dan tidak interaktif. Yang kedua, penggunaan latar belakang putih dengan teks hitam ini terasa monoton dan kurang menarik bagi pengguna. Yang ketiga, halaman didominasi oleh teks yang dapat terlihat membosankan bagi pengguna yang lebih visual. Dan yang keempat, halamannya kurang interaktif. Berikut replika dan usulan untuk halaman membership. Yang pertama, header diberikan efek hover dan juga efek blur dan zoom out saat scroll.
Selanjutnya pada button upgrade dan view plans di sini diberikan hover juga. Untuk bagian what member are saying, backgroundnya saya ubah menjadi hitam dan juga diberikan tampilan carousel untuk bagian membersnya agar lebih interaktif. Lalu pada bagian membership plans, di sini setiap menu akan ada efek dan juga button hover zoom. Lalu menambahkan fitur medium family di sini agar bisa share dengan keluarga paketannya. Lalu start your membership. Lalu bagian footer di tengah agar lebih nampak. Yang keempat ada halaman partner program. Untuk analisis kekurangannya, yang pertama headernya monoton dan tidak interaktif. Yang kedua, penggunaan latar belakang putih dengan teks hitam ini terasa monoton dan kurang menarik bagi pengguna. Yang ketiga, halaman didominasi oleh teks yang dapat terlihat membosankan bagi pengguna yang lebih visual. Yang keempat, halaman kurang interaktif. Dan yang kelima, bagian apply now dan juga FAQ ini terasa sangat besar. Berikut replika dan usulan untuk halaman partner program. Header saya ubah terdapat efek blur dan zoom out. Lalu bagian apply now saya ubah agak kecil dan berada di bagian tengah halaman. Dan juga diberikan hover pada buttonnya. Lalu pada bagian FAQ, di sini saya ubah menjadi drop down dan juga di bagian tengah dan tidak terlalu besar. Lalu setiap ada hover dan juga jika diklik warna teksnya juga berubah. Terakhir footer di bagian tengah. Yang terakhir ada halaman give plans. Untuk analisis kekurangannya, yang pertama headernya monoton dan tidak interaktif. Yang kedua, penggunaan latar belakang putih dengan teks hitam ini terasa monoton dan kurang menarik bagi pengguna. Yang ketiga, halaman didominasi oleh teks yang dapat terlihat membosankan bagi pengguna yang lebih visual. Dan yang keempat, tidak ada hiasan icon maupun hover pada halaman. Berikut replika dan usulan untuk halaman give plans. Header saya ubah ada efek blur dan zoom out jika di scroll. Lalu ada icon atau gambar hadiah di tengah halaman agar lebih jelas menampakkan maksud dari halaman web ini. Selanjutnya hover jika memilih form ini seperti please enter the recipient's name. Lalu jika diklik hover hijau juga. Lalu ada hover pada button continue to payment dan ada efek zoom out, zoom in. Lalu terakhir bagian footer saya ubah ke bagian tengah agar lebih nampak. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.